Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas pengenalan mengenai budaya organisasi. Namun sama seperti video-video sebelumnya, karena terbatasi oleh waktu, maka saya hanya akan membahas kulitnya saja. Kalian harus membaca materi ini lebih banyak untuk dapat memahami secara utuh mengenai salah satu materi yang sangat krusial dalam ilmu keorganisasian ini. Mari kita menuju slide berikutnya. Ini adalah topik-topik yang akan dibahas dalam materi budaya organisasi. Dalam video ini, saya hanya akan menjelaskan poin pertama sebagai pengenalan, agar kalian mudah dalam memahami apa itu budaya organisasi. Ini adalah target yang kami dari tim dosen harapkan dapat kalian capai setelah mempelajari secara mendalam materi ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan budaya organisasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi budaya organisasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan cara menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana karyawan dapat mempelajari budaya suatu organisasi. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan cara menciptakan budaya etis dalam organisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara spiritualitas dengan budaya organisasi. Baiklah, mari kita mulai pengenalan materi kali ini. Ya, budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Sebelum saya masuk ke definisi formal, saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Pernahkah kalian mendengar tentang budaya kerja di perusahaan-perusahaan di Jepang yang terkenal dengan kesetiaannya bekerja di satu perusahaan seumur hidupnya? Atau tentu kalian pernah mendengar bahwa bekerja di Google tidak menuntut karyawannya untuk berpakaian formal, bahkan tidak perlu bekerja di ruangannya asalkan target pekerjaannya tercapai. Ya, itulah contoh dari budaya organisasi. Sesuatu yang bisa dirasakan sudah mengakar di sebuah organisasi, dilakukan oleh semua elemen organisasi, yang kadangkala kita tidak dapat mengidentifikasikannya, namun kita dapat merasakannya atau melihatnya ketika kita sedang berada di dalam organisasi tersebut. Beberapa ahli di bidang ilmu sosiologi pernah menjelaskan mengenai definisi budaya organisasi. Akan saya kutipkan beberapa di antaranya. Yang pertama, menurut Susanto, pengertian budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi. Dengan begitu, masing-masing anggota organisasi wajib memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Yang kedua, menurut Robbins. Menurut Robbins, pengertian budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh masing-masing anggota yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lain. Menurut Gareth R. Jones, pengertian budaya organisasi adalah sebuah persepsi bersama yang dianut oleh masing-masing anggota organisasi, suatu sistem dari makna bersama. Menurut Walter R. Freytag, pengertian budaya organisasi adalah berbagai asumsi dan nilai yang disadari atau tidak disadari yang mampu mengikat kepaduan sebuah organisasi. Asumsi dan nilai tersebut menjadi penentu pola perilaku para anggota di dalam organisasi. Menurut Larissa E. Grunig, arti budaya organisasi adalah totalitas nilai, simbol, makna, asumsi, dan harapan yang mampu mengorganisasikan sebuah kelompok yang bekerja secara bersama-sama. Ini semua hanya beberapa di antara banyak sekali definisi budaya organisasi. Supaya lebih mudah dipahami, intinya budaya organisasi adalah kebiasaan yang dilakukan semua elemen organisasi dalam melakukan sesuatu, the way we do things, ya. Budaya organisasi adalah cara atau kebiasaan kita melakukan sesuatu. Banyak orang mengibaratkan budaya organisasi seperti gunung es. Sekilas yang nampak hanya artifactsnya, ya, atasnya aja. Ibarat peradaban zaman kuno, kita hanya melihat pundak berundak-undak, kapak, dan alat lainnya, tapi hanya dengan melihat itu tidak lantas kita memahami nilai yang berlaku atau aturan sosial apa saja yang diterapkan di lingkungan sosial manusia purbanya, dan yang lebih dalam lagi, apa yang mereka yakini. Saya akan mengambilkan satu contoh kasus ekstrim dari efek buruk dari ketidakpahaman seseorang terhadap budaya organisasi sebuah organisasi, ya.
Kita ambil contoh kasus yang sempat heboh di awal tahun 2020 lalu. Seorang mantan chairman Renault Nissan Mitsubishi yang dikenal menghidupkan kembali Mitsubishi Lancer, produk otomotif yang dikenal cukup fenomenal dan memiliki basis penggemar yang kuat di seluruh dunia, bernama Carlos Ghosn, sukses melarikan diri dari negara Jepang yang menuduh Ghosn telah melakukan rekayasa laporan keuangan dan melakukan penyalahgunaan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi. Sebelumnya, Ghosn dikenal sebagai penyelamat perusahaan otomotif karena berhasil menyelamatkan Renault dari kebangkrutan dengan memangkas berbagai biaya. Beberapa julukan yang pernah beliau terima adalah Mr. Fixes, Le Cost Killer, dan lain sebagainya. Karena kepiawaiannya berstrategi bisnis dan memangkas biaya-biaya yang dapat dipangkas sehingga perusahaan kembali dalam keadaan sehat. Dalam kepemimpinan pria berdarah Lebanon ini, kondisi keuangan Renault pun semakin kuat dan mampu menguasai 40% kepemilikan Nissan yang pada saat itu mengalami masalah keuangan dan terlilit hutang yang sangat besar dan kemudian juga berhasil ia sehatkan. Hingga mampu membeli 35% saham Mitsubishi pada tahun 2016, sehingga terciptalah aliansi Renault Nissan Mitsubishi. Pada tahun 2017, 1 tahun setelah aliansi ini terbentuk, aliansi ini tercatat berhasil melakukan penjualan mobil terbanyak kedua di dunia setelah Volkswagen. Ghosn sangat terkenal, bahkan di Lebanon fotonya menjadi salah satu gambar perangko resmi negara Lebanon. Bayangkan ya, orang sehebat Carlos Ghosn kemudian sampai harus melarikan diri dari negara Jepang karena dituduh melakukan rekayasa laporan keuangan. Ya, terlepas dari apapun tuduhan yang dialamatkan kepada Ghosn, kasus ini berawal dari ketidakawaman Ghosn terhadap budaya CEO di Jepang yang dikenal tidak rakus, tidak agresif, dan bukan merupakan figur yang mengintimidasi. Seorang CEO di Jepang umumnya berusaha untuk rendah hati dan sederhana, sehingga umumnya tidak dibayar sebesar CEO di negara lain. Di dunia otomotif, sebagai perbandingan, pada tahun 2012, Ghosn menerima kompensasi sebesar 12,5 juta US dollar, sedangkan CEO Toyota hanya menerima 1,71 juta US dollar saja, dan CEO Honda menerima 1,55 juta US dollar saja. Mungkin Ghosn merasa ini tidak adil karena ia merasa sudah sangat berjasa dan merasa jasanya harus dibayar setimpal. Ditambah lagi, pada tahun yang sama koleganya CEO Ford menerima 28,88 juta US dollar. CEO Volkswagen menerima 23,17 juta US dollar dan CEO Fiat menerima 16,2 juta US dollar. Karena tidak bisa dilakukan secara legal dan diterima secara sosial di Jepang, ia melakukannya secara terselubung dan mungkin mulai melakukan banyak tindakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan perusahaannya. Kembali ke perumpamaan budaya organisasi sebagai gunung es, ketika memutuskan untuk menguasai saham Nissan dan Mitsubishi, mungkin Ghosn hanya melihat artefaknya saja, bahwa ini sama-sama perusahaan otomotif, bahwa ia merasa yakin dan bisa menjalankan roda manajemen sebagaimana manajemen praktis di Eropa, dan tidak akan menerima penolakan dari direksi di bawahnya yang tidak bisa menerima porsi perusahaan Jepang dikuasai, dalam tanda kutip, perusahaan negara asing mungkin. Kemudian bahwa sistem penggajian dan fasilitas seorang CEO di Jepang tidak bisa sedalam tanda kutip bebas di negara lain. Walaupun efeknya menurut Takuji Saiko, profesor manajemen di Universitas Keio, ketiadaan performance-based pay merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sikap menghindari resiko bagi banyak manajer di perusahaan Jepang. Dan kekurang pemahaman Ghosn dari budaya korporasi yang berlaku di Jepang lainnya. Ia tidak melihat, berusaha mengubah, dan bahkan menolak untuk menerima beberapa budaya dan nilai-nilai yang berlaku di organisasi atau perusahaan Jepang, sehingga terjadilah apa yang pihak otoritas Jepang anggap sebagai tindakan kriminal, namun dia menganggapnya sebagai hak atas jasanya. Ya, itulah budaya organisasi. Ia begitu penting. Bahkan menurut Joel Peterson, salah seorang dosen di Stanford Business School, kegagalan membentuk budaya organisasi yang efektif menjadi alasan umum ketiga banyak perusahaan gagal. Oleh karenanya, mari kita lebih mengenal tentang budaya organisasi. Sekian video pengenalan budaya organisasi. Semoga dengan video ini kalian semakin tertarik untuk mendalami materi ini. Selamat belajar!